kemarin pada saat koreksi itu nggak ada pekerjaan ini. Ya. Apa? Ada alasan? Tidak mengerjakan itu. Alasannya karena saya itu jaga adik di rumah, kemudian kebetulan mama itu juga sakit Bu, dan akhirnya saya harus menggantikan peran mama di rumah. Bapak Madina, Ibu ngerti kendala yang ngerti ya. Jadi tidak usah merasa bersalah. Mungkin juga pernah, setiap orang mesti pernah melakukan kesalahan. Yang penting Madina mau berusaha untuk tidak mengulangi lagi kesalahan. Di sini apa kira-kira solusinya supaya Madina ini bisa menjaga adik tapi juga bisa tetap mengumpulkan tugas. Jadi saya harus membagi waktu, kemudian saya harus mempunyai motivasi dan semangat yang kuat agar saya dapat belajar dengan baik dan mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan. Bagus sekali Madina, kamu sudah tahu sebenarnya ya. Tapi masih ingat kan kamu tentang pembelajaran IPA kita punya suatu kesepakatan atau punya suatu keyakinan kelas? Masih ingat? Apa? Jadi keyakinan tersebut berupa kalau misalnya ada tugas itu langsung dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu. Kemudian jika ada kesulitan bisa ditanyakan langsung ke Bu Nuning atau teman-teman yang sudah memahami mata pelajaran tersebut. Ternyata Madina sudah paham ya. Madina siap untuk melakukan itu? Siap. Terima kasih. Jadi menurut Madina, solusi buat Madina itu adalah harus mengerjakan tugas tersebut, kemudian harus bisa membagi waktu. Silakan ditempel. Yang sudah ditulis silakan ditempel bergantian. Ayo. Silakan ditempel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lilis Indayani, guru SMP Negeri 10 Kota Probolinggo, Jawa Timur. Tentang disiplin positif, saya menilai itu sangat diperlukan dan sangat penting dilakukan agar siswa dalam melaksanakan kegiatan dalam belajar di kelas itu memiliki aturan yang mereka sendiri yang menyusunnya, sehingga dalam pelaksanaannya mereka tanpa terbebani melaksanakan aturan main yang ada di kelasnya ya. Karena mereka sendiri yang menyusun, sehingga harus dilaksanakan secara bersama-sama untuk kelancaran kegiatan di kelas.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madina Safira Haryana. Saya dari kelas 7C nomor absen 20. Saya akan memberikan pendapat saya tentang mata pelajaran IPA di kelas saya. Menurut saya mata pelajaran IPA itu cukup menyenangkan, apalagi gurunya itu memberikan materi yang jelas. Guru saya membuat kesepakatan bersama teman-teman saya atau dengan teman-teman satu kelas. Kita membuat kesepakatan kelas, yaitu tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh berisik, dan sebagainya saat pelajaran dimulai. Lalu guru saya memberikan materi dan pemahaman materi yang cukup baik. Selain memberikan materi, guru saya juga memberikan tugas-tugas yang berupa praktek sehingga melatih kekreativitasan anak. Lalu guru saya juga dapat menangani kondisi keramaian kelas dengan cara membuat metode pembelajaran yang semenarik mungkin agar mereka tidak bosan saat pelajaran dimulai. Sekian pendapat saya tentang pelajaran IPA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Aris Tanto Mas Unggul Pamudi selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Kota Probolinggo, Bapak Ibu guru serta rekan tata usaha, tenaga administrasi sekolah yang berbahagia. Pada kesempatan siang hari ini, perkenankan kami di sini berdua bersama Bu Rini ada sesuatu yang ingin kami bagikan, yang kita kemas dalam bentuk workshop dengan tema Gerakan Perubahan SMP Negeri 10 Probolinggo Menuju Manusia Merdeka yang Bahagia. Untuk demi lancarnya kegiatan siang hari ini, marilah kita buka kegiatan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk yang pertama sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang mungkin ada hal atau sesuatu yang mau disampaikan, dan untuk mempercepat kami persilakan. Monggo Bapak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini doa ini, doa untuk hari ini dan doa pernikahan putri. Semoga menyatukan berkahnya sakinah mawaddah warahmah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama sholaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atika wa ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih dari Bapak Ibu semuanya, doanya mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah SWT. Baik Bapak Ibu, dalam suasana yang sumuk seperti ini ya, mudah-mudahan Bapak Ibu tetap bertahan ya. Kita sama-sama merasakan sumuknya suasana, dan ini merupakan bukti bahwa kita sehat gitu ya. Mungkin kalau yang tidak sehat ya panas-panas seperti ini kok adem dingin-dingin ya tidak sehat. Berarti alhamdulillah kita masih berikan kenormalan kesehatan. Baik Bapak Ibu, kita buka terlebih dahulu ya. Tadi sudah dibuka ini dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan dalam rangka pengibasan calon guru penggerak Bu Rini dan Bu Nuning kita mulai. Selanjutnya saya serahkan kepada Bu Nuning dan Bu Rini untuk menyampaikan paparan materi dan sebagainya. Monggo. Bapak Aris Tantomas yang sudah memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan kita pada siang hari ini. Sebelum pemaparan dari saya, ada sesuatu yang mau disampaikan oleh Ibu Rini berkaitan dengan data kuesioner yang tadi dibagikan. Monggo Bu Rini. Matur nuwun Pak Aris, alhamdulillah. Bapak Ibu, saya hanya takut jenengan itu contoh-contohan. Muridnya kalau contoh-contohan, gurunya ya gak oleh juga gitu. Nanti kalau contoh-contohan nggak ketahuan nanti. Ini data untuk Pak Aris tentang jenengan. Jadi tolong dijawab dengan sejujur-jujurnya. Kalau jenengan nggak jujur, jenengan sendiri yang rugi nanti. Nggak boleh nyontoh ya. Tadi ada yang ngomong nyontoh boleh, nggak boleh. Terserah jenengan itu dilingkari boleh, dicentang boleh, yang sesuai dengan jenengan yang mana. Contohnya nomor 1, saya senang berteman. Jenengan itu senang atau enggak kan gitu. Kalau tidak berarti jenengan lingkari 1. Kalau kadang-kadang itu berarti nomor 3. Dan yang kalau sangat benar itu berarti nomor 5. Sedangkan nomor 10, 20, 30 itu tetap dikerjakan, bukan bonus Bapak Ibu. Kayak anak-anak mesti Bu yang dilingkari bonus, bukan. Cuma tanda saja nanti ketika ngitungnya itu gampang. Monggo Bu Nuning, waktu saya serahkan dengan Terima kasih kepada Bu Rini. Sudah jelas nggih Bapak Ibu nggih? Di sini tadi tidak boleh nyuntuk. Kalau yang nyuntuk nanti kena apa? Kena restitusi. Rugi sendiri katanya Bu Rini. Oke, terima kasih. Sekarang kita masuk ke sesi yang kedua, sesi pemaparan dari saya. Perkenalkan dulu. Mohon izin, saya berdiri di depan ini bukan berarti saya lebih pandai dari penjenengan semuanya, karena di sini banyak Bapak Ibu guru yang juga sebenarnya Bapak Ibu guru yang hebat, semuanya itu hebat ya. Hebat utamanya di depan anak didik kita semuanya. Iya, jadi bukan maksud saya ini menggurui panjenengan semuanya, tapi tidak, hanya sharing dari apa yang sudah kami berdua dapatkan yang kurang lebih sudah berjalan 2 bulan dan nanti akan berakhir di bulan Mei. Ya, begitu. Jadi perjalanannya masih sepertiga kurang lebihnya. Saya ingin membangkitkan dulu semangat Bapak Ibu. Kalau yang mau nyambi sambil dahar monggo, karena memang sudah waktunya makan, monggo, tidak apa-apa, tidak masalah. Kita santai saja. PR. Oke, saya ingin menghidupkan suasana dulu. Kalau nanti saya memegang atau saya menyebutkan satu kata, ya, maka panjenengan merespon, gitu ya? Ya, terima kasih. Silakan Bapak Ibu pegang janggut Bapak Ibu. Nah, ternyata ada yang udah konsen ya. Janggut dengan tidak yang pegang.
Kepala tanya ada yang bukan kepala. Udah nih. Saya sekarang juga nyampaikan, coba sekarang pegang pundak teman Anda. Kalau yang di pegang, berarti ada ya. Ada yang bisa jauh nih, bagus nih. Bu Lina, soal gak ada teman sebedakannya yang terdekat dengan beliau ya. Oke, berarti di sini masih konsentrasi ya. Satu kali lagi ya. Silakan pegang hidungnya sendiri. Nggak boleh pegang hidung temannya ya. Ini hanya SBG saja untuk memecahkan suasana saja, biar tidak tegang. Ternyata juga kita harus menyinkronkan antara otak kanan kita dan otak kiri. Kadang apa yang disebutkan itu tidak sama dengan yang di ini ya. Oke, terima kasih. Di sini saya mohon bantuan Ibu Indira untuk bisa melakukan PowerPoint saya. Mengoperasikan. Oke, salam prakata dari saya, salam dan bahagia. Ya, kita ingin semuanya bahagia ya. Sehingga tema kita pada hari ini adalah tadi sudah disampaikan bahwa gerakan perubahan SMP Negeri 10 menuju manusia yang merdeka, ditambahkan lagi oleh Pak Aris tadi, berbudaya positif dan berbahagia. Lanjut tuh. Ya, kembali. Nah ini. Sebenarnya tadi dikatakan manusia yang merdeka. Manusia merdeka itu manusia yang bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu? Oh, yang nggak punya hutang. Oke. Ada lagi mungkin tidak punya beban. Tapi kalau berat badan saya besar, punya beban saya. Punya beban pasti. Ini paling yang kena ini, kena banyak beban ini ya. Menanggung beban berat badan. Oke ya. Di sini ada suatu pendapat juga. Ini menurut saya, mungkin ada juga yang sama, bahwa menurut saya adalah manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batinnya tidak tergantung pada orang lain. Kemudian akan tetapi tetap bersandar pada kekuatan diri sendiri. Ya, jadi tidak bergantung pada orang lain, tapi pada kekuatan yang kita punya, kita miliki, potensi pada diri kita. Jika manusia itu tumbuh secara utuh sebagai manusia dan yang termotivasi dari dalam dirinya, maka ia akan mampu untuk memuliakan dirinya dan orang lain. Jadi dia akan merdeka juga secara batin dan nantinya akan menjadi manusia yang mandiri dan juga merdeka secara lahir. Bukan seperti kertas kosong ya. Pendapat tabula rasa itu kurang tepat. Jadi manusia lahir itu sudah sebenarnya punya potensi yang dibawa dari dalam diri. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa cakupan materi yang akan kami ketengahkan nanti. Yang pertama tentang manusia merdeka, sudah ada pembukaannya sedikit. Kemudian ada makna perubahan itu apa, kemudian kebutuhan dasar manusia dan budaya positif. Untuk budaya positif ini nanti ada 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Yang di budaya positif ini nanti akan disambung dengan materi kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Rini. Nanti Ibu Rini langsung ke actionnya ya. Jadi saya memaparkan hanya secara teorinya saja. Lanjut Bu Indira. Nah di sini tadi ya, kalau ini menurut pendapat dari Ki Hajar Dewantara, bahwa manusia yang merdeka dan berdaya dalam memilih. Ini menurut teori pilihan. Ki Hajar Dewantara pernah mengingatkan pada kita bahwa tentang konsep manusia merdeka, yaitu merdeka tidak terperintah. Mereka dapat menegakkan dirinya, tertib mengatur peri kehidupannya, sekaligus tertib mengatur perhubungan mereka dengan kemerdekaan orang lain. Jadi kita tidak boleh mengganggu kemerdekaan orang
menginfansi gitu ya untuk kemerdekaan orang lain. Dengan begitu pendidikan ini seyogyanya adalah upaya sadar untuk menumbuhkan manusia-manusia yang merdeka. Nah ini tugas kita. Tugas kita sebagai seorang pendidik adalah memerdekakan murid, memerdekakan anak-anak kita. Apakah kita sudah seperti itu? Mungkin belum, saya sendiri saja belum bisa sepenuhnya seperti itu. Tapi sedikit demi sedikit sudah terbuka paradigma apa yang ada di dalam benak dan pikiran saya. Ini menurut Ki Hajar Dewantara tertuang dalam dasar-dasar pendidikan dibentangkan di 1936. Padahal kita sudah berapa tahun ini dari tahun itu ke sini kita mendengung-dengungkan bahwa pendidikan kita yang baik itu contoh di luar negeri, di negara tetangga kita. Tetapi padahal sebenarnya filosofi tentang pendidikan itu sudah ada sejak 1936 dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam memperoleh pemikiran ini pun Ki Hajar Dewantara tidak serta-merta langsung begitu saja. Tapi karena memang beliau ini juga belajar pada masa pengasingan beliau di negeri Belanda. Nah, dia pada saat pengasingan dia tidak tinggal diam, tapi dia belajar di sana. Dan apa yang dia peroleh di sana dia bawa ke Indonesia seperti itu. Karena dia memang seorang tokoh yang revolusioner karena gregetnya dia kepada bangsa Indonesia di bidang pendidikan. Kemudian dia juga menyampaikan bahwa tulisannya nggak jelas, saya baca dari sini. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah ini, jadi manusia terlahir tadi punya dua kodrat ya. Kemudian ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu berarti semua potensi yang dimiliki oleh dirinya yang memang sudah dibawa sejak lahir. Jadi saya tadi mengatakan anggapan kita seorang anak terlahir seperti kertas putih itu keliru. Jadi tidak benar. Jadi nanti tugas kita sebagai seorang guru pendidik adalah kita yang di situ sudah ada tulisan-tulisan tentang anak ini nanti begini itu masih samar-samar. Nah tugas kita lah yang harus menebalkan tulisan-tulisan ataupun karakter-karakter yang sudah dimiliki oleh siswa kita itu. Nah, kemudian kodrat zaman kita harus mendidik anak didik kita atau anak-anak kita sesuai dengan zamannya. Kita tidak bisa mengatakan zaman dulu pasti diprotes sama anak kita. Gimana? Itu kan zaman dulu mah, zaman jadul begitu. Ya. Jadi kita harus kita tidak menutup mata dengan adanya perubahan. Ya, perubahan baik di dalam teknologi dan perubahan-perubahan yang lainnya. Kurikulum juga kita tidak boleh. Saya lebih senang dengan yang lama. Nah, karena dengan adanya pembaruan berarti kita harus mengikuti karena sesuai dengan kodrat zaman. Monggo Bu. Ini tadi mungkin saya kira sudah cukup. Di dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional juga sudah disebutkan bahwa di pasal 1 di situ ada pendidikan adalah usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Nah, jadi dia sudah punya potensi yang kita yang wajib untuk membantu untuk berkembang potensi itu. Memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, kemudian serta keterampilan yang diperlukan dirinya juga masyarakat, bangsa dan negara. Jadi sudah tertuang di dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional. Lanjut. Mungkin saya nutup ini ya, karena sulap saya. Jadi kesimpulan dari materi yang pertama tadi tentang merdeka adalah jika kita mengharapkan anak memiliki determinasi atau
ketepatan hati dalam menentukan jalan kodrat mereka, yaitu tadi kodrat alam dan kodrat zaman, maka anak harus mampu menghayati perasaan akan kompetensi, otonomi dan relasi serta mereka dan mengambil makna positifnya. Kata merasa di sini menjadi kata yang penting untuk diperhatikan karena menunjukkan bahwa suasana dan proses pembelajaran itu harus mampu menguatkan anak di tingkat perasaan sehingga bersifat pribadi dan mendalam bagi masing-masing. Dan demikian pendidik itu harus mulai terus menguatkan dirinya untuk menumbuh kembangkan tentang motivasi dari dalam atau motivasi intrinsik. Karena apa? Karena kalau kita mau mengubah seseorang, kita tidak bisa. Yang bisa mengubah diri anak adalah anak itu sendiri. Saya sering menyampaikan ke anak-anak ya, murid saya yang saya ajar, kalau kamu mau nilainya bagus, tentu usaha dari dirimu sendiri. Bapak Ibu guru itu hanya menuntun kamu mengubah nilai, bukan saya mengubah nilai, tetapi kamu sendiri. Seperti itu. Jadi diberilah anak itu suatu motivasi, biar dia muncul motivasi dari dalam dirinya. Lanjut Bu. Oke, yang kedua tentang perubahan ya. Perubahan itu pasti ada kaitannya dengan adanya kodrat zaman ya, pasti selalu berubah. Ya, yang pertama di sini Bu ya, Bu Dini ya, yang tegang. Ini menurut Iwan Sarir di Jan Ketika ini menyatakan perubahan yang kita lakukan di pendidikan harus menuju pada suatu titik yang memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan kita. Jadi untuk orang lain juga untuk diri kita sendiri perubahan. Kemudian suka dan tidak suka kita sebagai guru ini sudah dicap ya sudah dicap meskipun kita punya kelemahan ataupun tidak ya. Guru sudah terlanjur dipandang sebagai orang yang dapat diteladani di tengah-tengah masyarakat. Gitu betul. Iya. Mesti jadi sebagai tolak ukur. Lu kelakuan guru apa yang guru? Ya apa murid? Hanya bisa mengatakan masyarakat, orang lain bisa mengatakan seperti itu. Jadi kita itu adalah cerminan, ya. Cerminan dari murid kita. Nanti kalau kita tindakannya keliru, ya apa murid? Nah, seperti itu. Kemudian guru sesungguhnya memiliki kesempatan untuk menjadi teladan bagi muridnya. Ini tergantung pilihan. Adalah di sini memanfaatkan kesempatan itu dengan kesadaran penuh atau membiarkannya lewat begitu saja. Jadi kalau ada kesempatan, apakah kesempatan itu mau diabaikan? Karena kesempatan mungkin tidak datang dua kali. Nah ini makanya saya mengikuti kegiatan ini juga sebenarnya yang pertama memang awalnya karena dorongan, karena motivasi dari orang lain, eksternal, yaitu dari kepala sekolah utamanya, kemudian dari pengawas, bapak pengawas, kemudian akhirnya timbul motivasi intrinsik pada diri saya. Iya, kenapa tidak saya ambil kesempatan ini? Dan ternyata kesempatan itu berpihak pada saya. Dan kemungkinan kalau saya nanti daftar di berikutnya mungkin saya tidak bisa daftar lagi karena umur saya sudah tua, sudah lebih dari yang ditetapkan di persyaratan. Dan saya berdua dengan teman dari SMP 5, Pak Rosi, ini adalah peserta CGP yang tertua, kelahiran 74, yang lainnya itu di bawah saya semua. Jadi saya mesti kalau di kelompok saya sudah ketuanya Bu Indonesia, iya boleh aku wis tuwek, saya gitu. Jadi karena sudah tua, paling tua, yang 74, yang lainnya tuh 77, 80, bahkan ada yang guru TK itu tahun 89. Berarti kan murid kita jauh sekali di bawah saya. Maka dari itu ini juga kesempatan bagi saya yang menurut saya tidak saya duga memang gitu. Itu dari diri saya sendiri, motivasi dari diri saya. Kemudian menurut LinkedIn, ini pendapat dari orang barat sana ya, menyatakan bahwa guru dengan karakter baik akan mengajarkan murid mereka tentang bagaimana keputusan yang dibuat melalui proses pembimbingan moral. Nah ini moral, itu sudah mengatakan moral. Guru membantu muridnya untuk memahami nilai kebaikan dalam diri mereka sendiri, kemudian mereka mempercayainya sebagai
bagian yang tak terpisahkan dari siapa mereka, hingga kemudian mereka terus menghidupinya. Guru dianggap karakter yang baik, melestarikan nilai-nilai kebaikan di tengah masyarakat melalui murid-murid mereka. Jadi kembali lagi, kita sebagai guru adalah sebagai tauladan ya, bagi anak didik kita. Next, oke, di sini. Nah, di sini nanti saya ingin mempertontonkan, mudah-mudahan internetnya nyambung. Okay. Di sini ada paradigma seperti ada video pendek di sini berjudul diagram identitas gunung es yang berusaha untuk menggambarkan bagaimana karakter seseorang itu ditumbuhkan. Dan saya ada gambar pohon apa ini? Kelihatan pohon apa ini Bapak Ibu? Oh enggak jelas ya. Saya perjelas nggih. Pohon jagung. Nah, itu tanaman jagung. Kita sebagai guru ibaratkan ini sebagai petani. Ya, sebagai petani yang menebarkan benih ya, di sekolah. Ladangnya ini adalah sekolah dan murid-murid kita itu adalah biji-bijian atau benih. Kalau yang kita sebarkan itu benihnya adalah benih jagung, maka yang akan tumbuh adalah jagung, tidak akan tumbuh padi. Ya. Jadi kita ini sebagai guru hanya menuntun, merawat mereka, merawat tanaman tadi, merawat anak didik kita, merawat dari segi akhlaknya, juga pengetahuannya, ya, budi pekertinya dan sebagainya. Nah, jadi tugasnya kita hanya itu. Anak nanti mau jadi apa, ya sudah ada pada diri anak itu sendiri sebenarnya. Oke. Jadi di sini mengembangkan lingkungan yang dapat mempengaruhi identitas murid agar berproses menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Karena itu guru harus terus mengembangkan diri menjadi teladan, kembali tadi teladan tentang nilai-nilai kebajikan. Oke, itu lanjut Bu, bisa diklik mungkin ininya tentang karakter, mudah-mudahan dibluetoothkan suaranya. Monggo sambil disambil dulu hidangannya, santai. Saya apa pakai TT ini, TT pakai ini yang sudah nyambung.
Nggak ngerti di bawahnya begitu. Hah? Tampilkan tanpa suara? Ya sudah, nggak apa-apa kalau bisa. Ini yang bercerita gitu ya. Kalau bisa nggak? Oh, ini sinyalnya. Sinyalnya ya. Ya udah, nggak apa-apa sudah. Sudah boleh. Internet. Trouble gitu. Ini. Dah, lanjut saja dengan next saja. Oke, sudah, nanti itu tentang fenomena gunung es ya. Saya share saja dan nanti bisa penjelasan lihat. Tonton sambil santai nanti di. Sekarang kita lanjut ke yang ketiga tentang kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan genetis. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu untuk yang pertama kebutuhan untuk hidup. Kurang jelas ternyata bahasa di sini. Kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Untuk survival ini, ya ini yang sekarang yang kita lakukan setiap hari ya, sesuai dengan ciri-ciri makhluk hidup ya. Makan dan minum, ini kebutuhan hidup. Tidur, olahraga, memberikan perlindungan, ini termasuk dalam kebutuhan bertahan kita. Untuk bertahan hidup kita butuh itu semua. Kalau kita tidak makan, kita tidak bisa melakukan kegiatan ya, gitu. Kemudian yang kedua, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kita juga butuh ini, karena kalau kita tidak senang ya, kategori bahagia kan senang dulu ya, gitu. Ini kebutuhan untuk mencari kesenangan seperti humor, bermain. Kita aja sebagai seorang orang yang sudah tua juga masih senang main ya. Pak Eko nggih, suka main game Pak Eko? Suka main game. Kalau main kejar-kejaran sudah enggak ya Pak nggih? Nah, ini sudah bukan usia kita lagi kalau main kejar-kejaran. Mungkin dengan putranya mungkin bisa ya, masih kecil. Nggih, mengajak putranya bermain. Kalau kita kejar-kejaran sudah dewasa gini seperti film India nanti Pak Eko nggih. Jadi ya, mencari kesenangan, humor, bermain, senang-senang dan bergembira, antusiasme dan tertawa. Tapi ingat jangan tertawa sendiri. Oh, nggak tahu. Yang ketiga adalah kok ini rasa senang sudah, kemudian kesenangan, kasih sayang ya, kasih sayang, rasa diterima baik oleh orang lain, oleh keluarga ya kan, itu. Kemudian yang keempat, kekuasaan dan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang dimiliki. Ini juga perlu, apalagi siswa itu perlu juga, butuh sekali siswa itu diakui oleh kita. Kadang anak ngacung gitu ya, wes ojo kowe sing ngacung. Nah, itu kita tidak boleh sebenarnya, tidak boleh banget. Ojo kowe atau sing ngacung. Tapi kita mungkin menggunakan bahasa lain lah ya. Ya nanti gilirannya anak ya. Kamu tadi kan sudah beri kesempatan temannya yang lain, mungkin itu ya. Jadi dia memang butuh pengakuan. Ada anak yang memang seperti itu. Jadi berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah itu kita juga kadang seperti itu ya. Aku gak direken. Nah, itu berarti butuh pengakuan ya kita ya. Mau gak direken, jangan sampai gak direken sama siapa suami atau istrinya. Ya, jangan ya. Kemudian yang terakhir, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas ini adalah kebutuhan untuk mandiri, otonom, memiliki pilihan,
mengembangkan daya lenturnya dan mampu mengendalikan arahnya sendiri. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, jika 5 kebutuhan dasar manusia ini sudah terpenuhi, maka insya Allah kita akan menjadi manusia yang bahagia. Nah, itu tadi diakui eksistensinya, senang, ya, kasih sayang, punya humor, dan terpenuhi kebutuhan hidup dasar, makan, minum, perlindungan, sandang, lanjut dulu. Oh, ternyata benar di situ. Kita lanjut ke yang keempat tentang budaya positif. Yang selesai ini ya. Di sini ada pertanyaan pemantik, setuju ataukah tidak setuju Bapak Ibu ini. Yang pertama, kalau kita ada siswa kita atau murid kita yang bersalah atau melakukan suatu kesalahan, kita akan menghukum. Menurut Bapak Ibu, hukuman apakah dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju? Berarti Bu Nina setuju ya? Menghukum ya? Saya katakan kata-kata menghukum kok. Hukuman. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Oke, itu tidak butuh jawaban sekarang. Nanti mungkin Ibu akan terjawab sendiri. Oh iya, tiba-tiba, oh iya, tiba-tiba. Nah, seperti itu. Ini hanya pemantik saja. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif, seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Oh, setuju. Gak perlu dijawab gitu, di dalam hati saja. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sering kita lakukan seperti itu sering ya, kita memberikan reward, memberikan hadiah mungkin ya, sering mungkin tapi apakah itu bisa meningkatkan motivasi belajar? Ya, lanjut Rira. Nah, di sini apa sih sebenarnya budaya positif? Kita sebenarnya sudah mengenal kita sebagai sekolah SLA, kita sudah menggunakan peraturan tata tertib yang berbudaya positif. Tidak ada lagi kata-kata atau kalimat yang dilarang, sudah tidak ada. Ya. Kemudian kemarin juga mungkin ada beberapa Bapak Ibu di platform Merdeka Mengajar sudah mengikuti webinar tentang budaya positif itu. Nah, budaya positif di sini akan tercipta dengan baik melalui pembiasaan atau budaya di sekolah yang menciptakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, dan bermakna, sehingga peserta didik dapat berpikir cerdas, bertindak, dan menciptakan merdeka lahir dan batin, serta mandiri, bertanggung jawab, dan menganalisa secara kritis, reflektif, dan terbuka atas penemuan dirinya sesuai nilai-nilai kebajikan, sesuai profil pelajar Pancasila. Insya Allah kita di sini sudah membiasakan budaya-budaya positif yang baik, mulai dari depan sana kita sudah datang pagi dengan nyetil, dengan senyum, meskipun tertutupi oleh masker tapi kita tetap senyum, akan nampak dari pancaran mata kita ya, senyum dan tidak itu meskipun pakai masker Bu, tapi saya bisa lihat. Nah, saya coba kamu lihat Bu Nuni, mata Bu Nuni dilihat itu kan gimana, matanya kok judes gitu Bu. Lah mata saja sudah bisa bicara judes. Memang tapi saya merenung tadi enggak senyum saya gitu. Coba bandingkan dengan yang sekarang, saya senyum, saya pandang aja. Iya Bu, beda Bu, ternyata mata juga bisa bicara. Padahal mata nggak bisa bersuara ya mata Pak Yasin tapi mata bisa bicara. Lebih cantik sekarang. Lebih cantik. Terima kasih. Nah, ini kita sudah mengedepankan itu, kita ada sabar hati ya, kegiatan keimanan itu sudah kita laksanakan. Kemudian juga peringatan hari besar keagamaan, kemudian pembelajaran yang terakhir kemarin kita sangat luar biasa, sudah bisa mengajak
siswa kelas 9 untuk belajar manasik haji bersama Bu Nur Imamah dan para pembimbing kelas 9. Wali kelas itu sudah melakukan suatu pembelajaran yang sangat baik, dan itu tentunya akan menumbuhkan budaya positif pada diri anak. Upacara itu juga budaya positif, melatih kedisiplinan dan tanggung jawab, juga berani atau percaya diri. Lanjut dulu. Ya, di sini budaya positif di sini akan menimbulkan disiplin positif, kemudian bisa memotivasi perilaku manusia, ya, dengan hukuman dan penghargaan. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu tadi sebenarnya masuk dalam budaya positif. Posisi kontrol nanti dengan adanya restitusi, keyakinan kelas, dan nanti untuk posisi kontrol restitusi nanti akan dilakukan dengan menerapkan segitiga restitusi. Mungkin nanti akan ada contoh Bu Rini, akan ada contoh dari Bu Rini. Lanjut Bu. Nah di sini ini banyak sekali ya untuk rangkumannya sebenarnya. Tentang teori kontrol tadi sudah ada 5 pilihan. Nanti teori kontrol itu kita pada posisi mana. Tadi kalau Bu Lina katanya hukuman bisa mendisiplinkan, berarti ada 5 posisi kita terhadap kontrol kita terhadap murid. Yang pertama kontrol sebagai penghukum. Jadi ciri-cirinya kalau sebagai penghukum itu suara keras. Nah, kalau bunyi gitu ya. Saya mengakui, jujur saya pada saat kita Bu pemahaman diri dari laporan ini, saya jujur ya, saya di awal memang cenderung saya penghukum karena suara saya keras, dan posisi saya pada saat itu saya sebagai kesiswaan, saya berdiri di depan saja padahal anak tidak salah, terus kayak takut. Nah, apa caranya beda gitu ya? Mungkin dengan kalimat-kalimat yang lebih lembut seperti itu. Nah, sebagai penghukum cirinya itu langsung, hei kamu sini, hei telat, lama telat. Nggak ditanya, kenapa nak telat? Nah, saya begitu, hei telat, terus telat, guyang-guyung lah. Kita sebagai penghukum ini sebenarnya. Nah, kita sudah harus mulai bergeser, tidak boleh seperti itu. Kemudian yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi anak itu merasa dirinya hanya nanti gagal, tidak hanya tidak percaya diri. Seperti contohnya misalkan anak ini bersalah, tapi terus kemudian sama gurunya, kamu ini gara-gara kamu ini saya dimarahi sama kepala sekolah, saya dipanggil oleh kepala sekolah. Jadi si anak merasa, aduh, saya menyebabkan bu guru atau pak guru ini menjadi seperti ini, berarti saya salah. Kadang kita juga memposisikan seperti itu. Mungkin pernah tanpa sengaja, mungkin dengan kata-kata lembut, ayolah kamu kok seperti itu, tidak kasihan sama bu guru, kesel loh aku ngopeni kue, ngandani kue kok pancet nggak berubah. Itu kita sudah menjadi seorang memposisikan kita pada anak kita seperti tadi itu, anak menjadi merasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah sebagai teman. Nah, ini lebih lebih dekat lagi ya, sebagai teman. Mungkin yang paling sering mungkin ya sebagai teman, mungkin Bu Lina ini ya, karena biasanya kalau guru-guru muda ini kayaknya dekat banget gitu ke siswanya ya, tapi guru tua pun enggak kok, bisa juga kayak saya lihat Bu Lini itu kayak sebagai teman. Ayo ojo ngono lah. Bu Lini juga bisa posisi seperti itu mungkin ya, Bu Lini. Iya, jadi seperti itu. Ayo dekati, ojo ngono. Ayo kita coba kamu sampaikan kenapa kamu seperti itu. Sebagai teman sharing ya. Jadi anak kayak punya masalah tapi seperti dia lebih enak gitu ya, lebih enjoy dia untuk menyampaikan unek-uneknya seperti itu. Yang kelima ini sebagian keempat ya, sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau ini
pemantau ini berarti kita biasanya memposisikan sebagai guru ya di sini juga nanti bisa berkolaborasi di sini dengan wali kelasnya, kalau belum mapel mungkin bisa dengan kesiswaan gitu. Itu yang sering kita lakukan utamanya di pemantau itu. Tapi sebaiknya kita yang kelima ini sebagai manajer. Nah, kalau sudah sebagai manajer berarti kita tidak boleh seperti tadi itu. Jadi kita panggil anak itu, kita gali informasi dari dia, kenapa kamu melakukan ini? Apa alasannya? Kenapa kamu terlambat misalnya? Atau kenapa tidak mengerjakan tugas? Jadi ada 3 tahap nanti yang dikaitkannya dengan restitusi. Restitusi mungkin seperti kayak asing ya bagi kita ya, restitusi. Tapi yang pertama itu penyadaran, kemudian yang kedua pengkondisian anak gitu, terakhir adalah anak itu nanti menjadi sadar dan dia akan berusaha untuk memperbaiki dirinya, tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang dia lakukan. Jadi secara sadar. Mungkin ide penyelesaian itu dari si anak sendiri. Kita hanya sebagai manajer saja. Tidak, kamu nanti harus begini, tidak. Ya, tapi kita gali. Lanjut Bu. Nah ini, mungkin ini sudah nggak perlu ya. Lanjut saja Bu. Perubahan paradigma. Nah ini tentang teori kontrol dan teori pilihan. Ada ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memuatkan. Kalau dibikin kesepakatan kan nanti kan sadar. Oh ya sudah, silakan dimasukkan. Tujuannya untuk apa sih? Ini Bu, untuk membeli peralatan kelas yang tidak diberikan dari sekolah gitu. Oh ya sudah, sepakat ya, tulis. Gitu. Jadi mereka sendiri itu untuk keyakinan kelas. Kemudian lanjut Bu. Nah ini restitusi tadi, menciptakan kondisi ya, akan ditanya dengan 3 tahap tadi. Memperbaiki kesalahan sehingga kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan siswa untuk mencari solusi dari masalah mereka. Jadi kita bersama-sama dengan si anak ini membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang ingin dicapai dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini bukan pendapat dari saya tapi menurut Gosen, ahli dari mana kurang tahu ya, pendapat Gosen. Sudah Bu, cukup mungkin atau dipasang segitiga diskusinya nanti mungkin kita akan dijelaskan lebih lanjut Bu ini. Lanjut Bu. Nah, ini sebenarnya saya ingin mempertontonkan video tentang proses dari restitusi. Mungkin kemarin kita sudah melakukan Bu Rini dengan restitusi siswa kelas 9 yang ternyata bisa menggali sampai selesai sudah Bu. Bisa mengatasi dia, mengatasi permasalahannya sendiri sudah berubah. Dan kemarin kita bikin drama sebenarnya, tapi saya yang satu itu drama, ada 2, yang satunya memang asli, kenyataan dari anak itu sendiri. Dan Bu ini itu menemukan ternyata banyak masalah yang lumayan harus perlu ada istilahnya apa Bu ini, terapi ternyata pada diri anak yang kita tidak menduga. Saya diceritani juga tidak menduga dia mengalami seperti itu. Alhamdulillah sudah bisa bertangani. Dan kemarin saya juga mohon maaf Bu Utari, kemarin ada siswa yang datang nangis gitu nggih, si Anastasia Anissa nggih, ketua kelas, karena rasa tanggung jawabnya dia terhadap kelas, ketertiban kelas, dia merasa gagal. Anak itu merasa gagal, tidak bisa mengkondisikan teman-temannya untuk lebih baik. Nah ini anak ini perlu juga kita restitusi gitu ya, untuk bagaimana nanti solusinya bagi dia gitu. Dan si pembuat masalah, katakan yang pembuat masalah tadi yang menyebabkan dia seperti itu sudah saya panggil, anaknya saya ajak ngobrol, sudah beri penyadaran. Intinya itu dari restitusi itu penyadaran dari anak itu sendiri. Kita yang menyadarkan, membantu menyadarkan. Lanjut Bu, ini videonya biar saya share saja nanti. Mungkin ini refleksi dari diri saya.
Jadi dengan saya belajar selama 2 bulan ini, saya berusaha untuk menerapkan apa yang sudah kami dapat, yang kami dapat dari pendidikan ini, bahwa sebenarnya kita sebagai guru adalah sebagai penuntun saja, yang menyebabkan anak itu menjadi si A, menjadi si B, atau menjadi seperti apa, itu adalah laku dari anak itu sendiri. Kita sebagai guru hanya menghantarkan saja, menebalkan garis yang sudah ada pada diri anak itu untuk menjadi manusia yang merdeka dan berbahagia. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila penyampaian dari saya ini terlalu banyak dan bertele-tele, tapi mudah-mudahan ada sedikit pencerahan mungkin bagi Bapak Ibu, dan nanti untuk kedepannya monggo kita bisa saling sharing, karena tugas dan peran dari guru penggerak ini selain kita menularkan juga kita harus menggerakkan di sini. Jadi saya bergerak dulu, kemudian menggerakkan, dan kita bergerak bersama-sama untuk mewujudkan sekolah kita yang sesuai dengan visi misi yang kita impikan itu. Jadi saya sudah mulai berkolaborasi ini di sini, saya berkolaborasi dengan teman, berkolaborasi dengan orang tua untuk mewujudkan itu, berkolaborasi dengan di perpustakaan ya Bu. Ini kita sudah mulai, dan nanti mungkin itu butuh adanya penekanan kembali Pak Aris untuk budaya literasi kita. Sudah sedikit sudah berjalan ya Bu Emi ya, alhamdulillah kita bentuk tim dengan anak-anak, dan Bu Rini dengan gerakan di Adiwiyata. Jadi itu kita harus punya action gitu ya. Dan mohon dukungan semuanya, bukan hanya dari Pak Aris yang alhamdulillah pada siang ini sudah mendukung sekali. Terima kasih sekali Pak Aris. Barokahullah Pak Aris dengan konsumsinya yang mudah-mudahan putrinya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan bahagia rencana. Harapan kita semuanya dan juga keluarga kita semuanya seperti itu. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di sekolah kita, jenengan menemukan apa? Silakan tulis. Ingin sekolah kita itu kayak apa? Silakan tulis. Bebas, tanpa nama. Solusinya nanti setelah permasalahannya saja. Nanti dari permasalahan itu kita cari solusi bareng-bareng, yaitu diskusi dengan teman. Nah, ini kita sudah membuat keyakinan sekolah untuk menjadikan SMP 10 lebih baik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga Engkau menjadikan teman-temanku ini adalah orang yang merdeka. Amin. Dan menjadikan anak-anak yang merdeka dan menuju semuanya bahagia. Apa yang menjadikan jenengan tidak bahagia untuk jadi guru, untuk jadi PO, untuk jadi apa? Karena semuanya harus bahagia dulu. Ya, menuju kebahagiaan. Ini sama-sama menuju bahagia Bapak Ibu. Nggak tahu potensinya jenengan di mana. Gitu. Pengennya apa? Hambatan dan permasalahan yang ada bukan hal yang baik, tapi yang merupakan masalah dari tugas dan kewajiban yang jenengan. Saya nggak bisa datang tepat waktu karena saya bangunnya jam 9. Boleh. Saya nggak tahu kenapa saya kok nggak bisa bangun jam. Boleh, bebas. Kalau sudah, silakan ditempel di sana, di hambatan atau permasalahan. Sepuluh boleh. Tidak hanya tugas dan kewajibannya sebagai seorang guru,
koordinator apa atau waka apa. Nah, apa yang membuat jenengan itu permasalahannya itu apa di situ? Ini tempat curhat, silahkan. Kita carikan solusi bareng-bareng nanti. Terus sing benci baru sing kok. Boleh, karena dibenci sama Bu Rini, boleh. Ini punya siapa tadi? Ada namanya. Yang sudah mau mengumpulkan kembali semen, monggo. Kan masih mau dijelaskan nanti. Kan masih mau dijelaskan. Isinya oh iya, yang karena sudah ya itulah manusia seperti Nabi Adam. Nabi Adam dulu itu nyawanya itu masih di sini, itu sudah mau berdiri. Ya, itulah manusia, memang nggak sabaran. Katanya jangan Allah itu ngomong, oh ya jelas menungso itu nggak sabaran. Sama, saya juga manusia. Saya juga ingin merdeka, masih berusaha untuk merdeka. Bukan berarti saya itu orang yang paling baik. Boleh juga boleh. Ada yang kosong nggak? Ada. Hidupku penuh masalah. Masalah. Oh pasalnya. Itu yang harus diisikan itu kebutuhan data untuk kepala sekolah Bapak Ibu untuk menyelesaikan masalah yang ada. Di situ dengan itu kan ada tadi Bu Nuning menjelaskan 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar ini harus terpenuhi Bapak Ibu. Kalau nggak terpenuhi, makanya orang itu bikin ulah. Itu murid kita juga kayak gitu. Berarti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Nah, jenengan total sudah 1 sampai nomor 10. Jenengan total. Ditulis di situ 1 sampai 10. Totalnya berapa? Contohnya nomor 1 itu 5, nomor 2 5, nomor 3 itu 1. Nah, itu dijumlah. Enggak. Per angka 1 sampai 10. 11 sampai 20. Makanya saya lingkar-lingkari tadi itu. 21 sampai 30. 31 sampai 40. Karena itu disesuaikan dengan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar jenengan itulah masih yang perlu biar Bapak Kepala Sekolah nanti yang memikirkan. Nilainya berapa? Biasanya nilai paling tinggi itulah kebutuhan dasar yang sangat jenengan butuhkan. Kalau nomor 1 ya nomor 1 sampai nomor 10 itu berarti kalau tinggi, paling tinggi berarti jenengan itu butuh kasih sayang dan rasa diterima. Oh gitu mikir ya wis. Ya itu bapak-bapak kesus saudara. Aman sudah. Tak ambil tuh. Ini pertanyaannya, siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Istri saya. Dijawab, ya ditulis di situ. Istri saya, orang tua saya. Namanya paling biasanya 1, namanya juga paling. Kan? Jawabnya di situ. Iya, nomor 1 gitu. Ya wes gak apa-apa wes. Gak apa-apa. Ditempel yang sudah ditulis permasalahan atau hambatannya ditempel di depan. Setelah itu kita akan buat kelompok, kita pikirkan bersama solusinya.
itu ya Mbak. Ini masalah sini. Itu ini ngarare iki jorong sing iki tadi tidak bagus. Ini aku tak kayak kenceng. Iya. Sangat. Kayak di ngomong di bawahnya nanti. Mas kenal. Penting ada di bagian Jumlahnya 1 sampai 10. Oh, sini Bu. 1 sampai 10 ini dapat. Ini saya bukan. Sini. Jembatannya yang dicari. Jumlah ini semua jumlahnya kita. Jadi dalam Contohnya nomor 1 dengan 5, nomor 2 5, nomor 3 1. Jumlahnya jumlah 1. Oke, jumlahnya bukan ke bawah kali dari 1 sampai 10 itu dijumlah, dikali berapa totalnya, taruh di sebelah kanannya, lurusnya nomor 10, nomor 11 sampai nomor 20 juga demikian, terus di sebelah kanannya, dan ke bebek. Turun kan Om. Apa itu Mbak? Turun satu jangan tempat yuk. 1 sampai 10. Ya, 11 sampai 20. Ya. Terus 21 sampai 30. 31 sampai 40. Itu hanya 4 kebutuhan dasar. Kalau kebutuhan dasar 1, survival itu kebutuhan ya pangan kita, itu ketahanan kita. Kita nggak itu. Tapi ya kalau kebutuhan kesenangan, siapa tahu kita habis ini diajak. Ya, nanti tanggal 18-19 diajak kita ajak ya. ayo kerjasama dari teman-teman. Ayo kita punya yang benar. Berarti aku udah yang betul JK berarti. Kita tunggu apa makin banyak nilaimu, semakin kamu ingin diperhatikan. Butuh perhatian, butuh belian mikir. Wah,
Jadi hari-hari titik puncak hidup jenengan maunya ketika jenengan yang ingin jenengan paling harapkan itu yang mana? Itu suara hati bapak-bapak ditempel, suara hati ibu-ibu. Ada yang kurang kertasnya bisa ambil lagi. kurang hidup. Masalah ya kacau. Kehidupan. Tapi di luar survival loh ya. Kalau kebutuhan hidup itu nggak dewe, bukan solusi kami. Ya. Pendamping hidup juga nggak dewe. Ya. Satrio pandangan. 1 sampai 10 berapa totalnya? Terus 11 sampai 20 berapa? Jenengan mengenal dirinya jenengan sendiri, kira-kira kebutuhan yang paling jenengan itu butuhkan itu adalah nilai yang jumlah yang paling tinggi. Kalau nomor 1 sampai nomor 10 itu paling tinggi, berarti jenengan sangat butuh kasih sayang. Ya dari siapapun butuh diterima di situ. Rasa diterima. Ya. Kalau yang paling tinggi itu 11 sampai 20 berarti kekuasaan. Kekuasaan itu adalah kebutuhan untuk pengakuan atas kemampuannya. Oh, jenengan. Ya. Apanya? Hasilnya? Waduh, kasih apa? Pak? Siapa? Butuh kasih sayang. Oh ya, nanti saya restitusi. Siapa yang butuh kasih sayang dari mana? Dari Pak Aris, dari Pak Eko, Pak Romli. Oh, Pak Romli. Ya nanti saya restitusikan sama orangnya itu. Iya, teman. 21 sampai 30 itu adalah kebebasan. Kebebasan untuk memilih. Yang 31 sampai 40 kesenangan. Ya, jenengan senang di mana? Mungkin saya itu pernah ada teman saya itu ngomong kayak gini. Ya, hidupnya Bu Rini hanya gitu toh. Sampai 10 rumah, sampai 10 rumah. Bosen gitu. Padahal saya bahagia loh, Bu. Bahagia banget kalau malam. Biasa aja. Ya kadang sore juga. Kadang pagi. Ini ya. Mana apa nih makan buat senang? Di mas GL dia senang dulu. Jangan
Kalau sudah di total per nomor boleh dikumpulkan. Nanti saya serahkan ke Pak Aris. Ya itu dijawab juga. Yang halaman 3 dijawab juga. Biar Pak Aris itu tahu gitu. Pimpinan. Hah? Nama ya, tulis nama. Nanti kalau nggak pakai nama Pak Aris nggak ngerti nanti. Kebutuhannya jenengan apa? Yang kebutuhan kesenangannya siapa? Kayaknya aku mau seneng-seneng deh di depannya. Ini solusinya kita selesaikan hari ini atau nanti jam-jam nganggur jenengan. Itu enak, ada dekat-dekat. Nah, masuk. Jam berapa lagi mana? Jam 1:15. Ya, saya harus video conference nanti jam 3. Solusinya ya apa? Saiki. Tapi butuh pemikiran kalau menurut nggak sempat ya. Ya. Iya. Kapan masalahnya? Dari masalah itu jangan carikan solusinya. Dari permasalahan ini jangan carikan solusinya. Solusinya ditaruh di kertas yang baik. Jangan dapat yang mana nanti, permasalahan yang mana? Nggak tahu nanti. Nuneng nanti yang masalah. Terima kasih atas keluangan waktu dari panjenengan semuanya untuk mengikuti kegiatan ini yang intinya adalah dari kita untuk kita semuanya dan utamanya untuk anak didik kita, untuk murid-murid kita semua. Terima kasih. Akhir kata, apabila saya dalam menyampaikan dan memandu acara ini banyak kalimat-kalimat yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, mohon dimaafkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih semuanya.